Salam adik-adik anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah, tentunya kamu sudah siap untuk beribadah. Dan hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kamu duduk yang rapi, duduk yang manis, sopan, dan sediakan firman Tuhannya, Alkitabnya di depan kamu. Nah, sekarang kita mau beribadah, kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik sekolah minggu semuanya bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Kita mulai dengan pujian kita yang pertama, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik, kita sudah menyanyikan satu lagu, kita lagu yang kedua supaya anak-anak sekolah minggu semakin semangat di rumah. Sekarang bangkit juga berdiri, kita mau bernyanyi sambil buat gerakannya di rumah dengan pujian Saat Iblis Menggodaku. Iblis menggodaku, aku pernah dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku.
Saat iblis meraduku, aku pun yakin dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Baik, adik-adik sekolah minggu, sekarang marilah kita memasuki ibadah kita. Siapkan hati dan pikirannya dengan baik. Buka kidung jemaatnya, kita bernyanyi dari kidung jemaat nomor 457 ayat 1 dan ayat 2. Ya Tuhan, tiap jam. Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, kenyang menggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ikuti doa ini. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, titah Tuhan bagi kita hari ini yaitu titah yang kelima. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. 2, 3, ya. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi, semua yang sudah tahu menghafal ini, yang di rumah kita sama-sama mengucapkannya. Titah kelima 2 ya. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa, ikuti doa ini. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin.
Adik-adik sekolah minggu, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan ayat 2. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan Kata Bapa, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Marilah kita berdoa, mengaku dosa kita ke hadapan Tuhan. Ikuti doa ini. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita kembali untuk yang terakhir kalinya menghafal ayat bulanan untuk bulan Februari 2021, karena ini minggu terakhir di bulan Februari, yang tertulis dalam Yosua 24 ayat 15c. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. 2, 3, ya. Yosua 24 ayat 15c. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi buat semua adik-adik diharapkan mulai kelas 3 sampai SMP sudah harus menghafal ayat bulanan ini, berdiri di tempatnya masing-masing. Sekali lagi kita sama-sama mengucapkannya. 2, 3, ya. Yosua 24 ayat 15c. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, marilah kita berdoa, ikuti doa ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 dan 2. Jika jiwaku berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja
di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Marilah kita bangkit berdiri, kita mengaku iman kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, warta sekolah minggu pada hari ini, Minggu 28 Februari 2021, yang pertama adalah minggu kita hari ini adalah Minggu Reminiscere namanya. Kita masih tetap beribadah di rumah, maka adik-adik diharapkan melaksanakan ibadahnya masuk pukul 8 pagi di rumah masing-masing. Panduan ibadahnya boleh dilihat di YouTube Amang Pendeta. Dan persembahan yang adik-adik kumpulkan silahkan diberikan, boleh melalui Sintua di WEC-nya, dan boleh juga menghubungi guru-guru sekolah minggu melalui WA Guru Sekolah Minggu. Yang kedua, hari Minggu yang akan datang kita sudah masuk Minggu tanggal 7 Maret, yaitu Minggu sudah masuki bulan ketiga. Karena itu ayat bulanannya sudah berganti, maka adik-adik silahkan catat dalam bukunya masing-masing ayat hafalan untuk hari Minggu tanggal 7 Maret, yaitu Roma 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24 bunyinya, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Itu dihafal di rumah untuk minggu yang akan datang. Yang ketiga dan terakhir, hari Minggu tanggal 7 Maret kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Panduan ibadah boleh dilihat di YouTube Amang Pendeta. Mintalah petunjuk dan bimbingan orang tuanya supaya adik-adik dibimbing melaksanakan ibadahnya. Masuk jam 8, adik-adik diharapkan melaksanakan ibadahnya dengan sungguh-sungguh. Demikian warta sekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus memberi kesehatan bagi adik-adik sekolah minggu. Shalom. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita semua ambil sikap berdoa yang baik. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada ibadah minggu hari ini
tertulis dalam kitab Injil menurut Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Amang baca untuk kita, dibuka Alkitabnya di rumah, ikuti secara bersama-sama sekali lagi. Matius 26 ayat 36 sampai ayat 46 demikian. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucap doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, Shalom. Apa kabar hari ini? Tetap sehat, baik, sehat, dan luar biasa. Nah, Amang mau tanya dulu sama kalian. Coba dulu sebentar, kira-kira 30 detik, dipegang hidungnya, begini. Dipegang hidungnya, coba ditahan sebentar tidak napas. Kira-kira 15 detik sanggup enggak? 15 detik sanggup enggak pegang hidung tanpa napas? Tapi jangan dicoba lama-lama, itu bahaya. Atau cuma 5 detik, seberapa detik mampu aja. Jangan sampai lama gitu. Kira-kira kalau kita pegang hidung, tahan tidak napas, itu kira-kira berapa lama tahannya? Hanya sebentar. Nah, adik-adik, Martin Luther katakan doa adalah napas hidup orang percaya. Sekali lagi, doa adalah napas hidup orang percaya. Itu artinya kalau ada anak-anak Tuhan, kalau ada anak-anak sekolah minggu tidak lagi berdoa, itu sama dengan artinya dia seperti tidak bernafas. Tadi Amang bilang kita hanya mampu tidak bernapas, tahan tidak napas hanya sekitar 15 ke 30 detik. Selebihnya itu kita sudah tidak sanggup. Berarti anak-anak yang tidak berdoa sama dengan orang-orang yang tidak bernafas lagi. Kalau orang-orang yang tidak bernafas itu sama dengan orang mati. Berarti jika adik-adik sekolah minggu tidak lagi berdoa, itu artinya dia tidak memiliki nafas secara kepercayaan dan imannya. Nah,
adik-adik, Amang mau tanya, kalian berdoa itu satu hari berapa kali kira-kira? Berdoa itu satu hari berapa kali kira-kira? Ada yang berdoanya satu hari hanya satu kali? Ada yang berdoa hanya 2 kali satu hari? Atau 3 kali, 4 kali, 5 kali? Siapa di sini yang berdoa sebelum tidur? Siapa di sini yang berdoa sesudah tidur, bangun tidur? Siapa di sini yang berdoa setelah pulang dari sekolah, atau sebelum berangkat sekolah, atau sebelum makan makanannya di rumah? Atau siapa di sini berdoa sebelum berangkat ke sekolah? Yang pasti setiap apa yang kita lakukan haruslah kita doa. Haruslah kita doakan. Itu yang pertama. Ingat bahwa Tuhan Yesus saja ternyata berdoa. Suatu waktu dia pergi bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia pergi ke Taman Getsemani. Namanya Taman Getsemani. Di situ murid-muridnya dengan Yesus bersama-sama. Lihatlah, ternyata adik-adik sekolah minggu bukan hanya kita aja yang berdoa. Tuhan Yesus aja berdoa. Apalagi anak-anak sekolah minggu. Kalau Tuhan Yesus saja berdoa, kenapa aku tidak berdoa? Kenapa aku kalau berdoa main-main? Kenapa aku kalau berdoa lari-lari? Kenapa aku kalau berdoa mengganggu orang lain? Ingat, Tuhan Yesus saja berdoa, apalagi kita anak-anak Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Yesus berdoa ke Getsemani dengan semua muridnya atau enggak? Dia tidak semua bersama dengan semua muridnya, hanya beberapa. Lalu berdoa, kata Yesus, perasaanku begitu sangat sedih. Ada sesuatu yang kurasakan sangat sedih. Rasanya aku mau mati, katanya begitu. Lalu Tuhan Yesus katakan, kalian di sini, kalian berjaga-jaga, kalian berdoa, aku pergi sebentar ke situ, aku mau berdoa. Lalu Yesus pergi, meninggalkan murid-muridnya di situ. Saat dia meninggalkan murid-muridnya di situ, Yesus pergi hendak berdoa, dia pergi, lalu dia berdoa kepada Allah Bapa. Ya Bapa, jikalau mungkin, lalukanlah segala pencobaan ini, yang jahat ini, cawan ini daripadaku, katanya. Tapi apa katanya? Jangan kehendakku, jadilah kehendakmu. Lalu selesai dia berdoa, amin. Lalu dia pergi. Dilihatnya murid-muridnya di situ, ternyata murid-muridnya sedang ngantuk, tidur. Lalu Yesus membangun, hei kamu, aku pergi sebentar berdoa, sementara kamu sedang tidur. Nah, pertanyaannya, siapa di sini kalau berdoa dia langsung terlena, terbawa sampai tidur? Mungkin karena doanya panjang, mungkin karena doa ibu gurunya panjang, mungkin karena dia tidak suka berdoa, mungkin karena tadi malam dia begadang, tidurnya lama, nontonnya lama. Akhirnya saat disuruh berdoa dia ngantuk, bahkan tertidur. Nah, dalam firman ini lalu Yesus pergi lagi untuk kedua kalinya. Di situ dia berdoa dengan doa yang sama, Tuhan jikalau mungkin lalukanlah pencobaan ini, cawan ini daripadaku. Katanya setelah dia kembali, dia lihat lagi murid-muridnya sedang tidur. Maka dia katakan, memang roh itu penurut tetapi daging sangat lemah. Roh itu penurut tapi daging sangat lemah. Dia mengikuti, memaui apa maunya, keinginan dagingnya, begitu. Lalu Yesus katakan kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoa. Tuhan bilang, Yesus bilang berjaga-jaga dan berdoa, bukan tidur. Lalu Yesus pergi untuk ketiga kalinya. Dia berdoa di tempat yang sama, dengan doa yang sama. Saat kembali dari situ dia juga berjumpa dengan muridnya sedang tidur. Adik-adik, apa yang mau disampaikan firman ini bagi kita? Yang pertama ternyata adalah hiduplah di dalam doa. Jangan sampai lewat satu hari adik-adik tidak berdoa sama sekali. Padahal makannya berapa kali satu hari? 3 kali. Padahal tidur berapa kali satu hari? Harus berjaga-jaga dan berdoa. Ingat, harus senantiasa berdoa. Ingat, kalau Tuhan Yesus saja berdoa, maka kita juga harus
berdoa. Yang kedua, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya engkau jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berjaga-jaga artinya siap sedia selalu. Jangan hidup tanpa siap sedia. Jangan hidup hanya ikuti mau dan menangnya sendiri, tapi berjaga-jaga dan bersedia. Kira-kira pekerjaan apa yang selalu siap dan berjaga-jaga? Kalau pada malam hari supaya pencuri tidak datang, misalnya keamanan, security, satpam gitu kan, penjaga komplek, penjaga gerbang, penjaga rumah, itu pasti tidak tidur. Kalau dia tertidur pasti pencuri akan datang. Nah, untuk adik sekolah minggu dikatakan supaya berjaga-jagalah. Ya, berjaga-jagalah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Anak-anak sekolah minggu kan sering jatuh ke dalam pencobaan. Sekarang Amang mau tanya dengan jujur, coba dijawab. Siapa di sini yang rajin setiap minggu beribadah secara online atau virtual di rumah? Siapa di sini yang tidak beribadah hanya karena main game, hanya karena main gadget, hanya karena bermain-main, hanya karena piknik dan tamasya dengan orang tuanya, hanya karena makan-makan di luar dengan orang tuanya, sehingga ibadahnya tidak dilakukan, sehingga tidak berdoa. Ini artinya apa? Tidak berjaga-jaga. Dia lebih senang apa? Main-main. Kalau nyanyi-nyanyi yang lain dia senang, gitu kan. Kalau nyanyi untuk Tuhan dia tidak lakukan, dia tidak ibadah. Padahal lagu-lagu yang lain, lagu cinta-cinta gitu kan, dia sangat pintar dia. Tiba beribadah hari Minggu dia tidak lakukan. Makanya dibilang tadi, roh memang penurut tapi daging lemah. Saat berdoa ada orang yang ngantuk, ada orang yang mengganggu temannya, mencubit temannya, sampai apa? Sampai akhirnya temannya terganggu dan tidak berdoa. Nah, adik-adik sekolah minggu bukan menjadi anak-anak yang seperti itu. Jangan karena nonton film kartun, karena main game jadi tidak berdoa, jadi tidak ibadah. Itu artinya mengikuti apa kata dagingnya, mengikuti apa kata pikirannya, bukan mengikuti apa maunya, bukan mengikuti apa maunya Tuhan. Jadi hati-hati adik-adik, kalau sudah seperti itu nanti adik-adik bisa terlena, ya, bisa terlena untuk apa? Mencuri, bisa terlena untuk mengambil hak milik orang lain, bisa memikirkan untuk mengejek orang lain, begitu. Jadi sekarang adalah yang penting seperti apa yang Yesus lakukan, dia berdoa, maka adik-adik juga harus berdoa. Tidak boleh tertidur, tidak boleh ngantuk-ngantuk, tidak boleh tidak berdoa sepanjang hari, atau lewat satu hari dia tidak berdoa. Nah, sekali lagi adik-adik harus tetap hidup di dalam doa. Hidup di dalam doa. Yang terakhir adalah senantiasa hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan mau sibuk dengan apapun yang ada di dunia. Misalnya hanya pergi dengan orang tuanya main-main begitu, sampai tidak beribadah, sampai tidak mengingat Tuhan, sampai tidak berdoa. Itu artinya apa? Itu artinya kejahatan. Karena itu adik-adik, melalui firman ini sekali lagi diingatkan, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaannya apa? Bisa saja mencuri hak orang lain, milik orang lain, mengganggu temannya. Pencobaannya apa? Melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Tetapi senantiasa berdoa sebagaimana Tuhan Yesus juga berdoa. Seperti lagu kita, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi kalau anak-anak sekolah minggu mau tumbuh, mau hidup dalam Tuhan, baca kitab suci dan selalu berdoa setiap hari. Jangan sampai lewat satu hari tanpa hidup di dalam doa. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih menerima firman-Mu pada minggu hari ini, mengajarkan kami untuk tetap berjaga-jaga dan senantiasa berdoa. Sebab iblis, musuh, banyak di sekitar kami yang dapat menggoda iman kami, mengganggu kami, supaya membawa kami ke dalam kejahatan.
Tuhan, tolonglah kami untuk senantiasa berdoa kepadamu dan jagailah kami anak-anakmu supaya iblis tidak menguasai hati dan pikiran kami. Besertalah kiranya Engkau bersama-sama dengan kami dalam sepanjang kehidupan kami. Berkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan, agar kami senantiasa hidup di dalam doa kepadamu. Saat kami mau makan, hendak mau tidur, bangun tidur, saat berangkat ke sekolah, saat memulai pelajaran kami, saat kemanapun kami pergi, kiranya kami senantiasa menyerahkan hidup kami pada Tuhan dan berdoa kepadamu setiap saat. Berkati orang tua kami, lindungi mereka, guru-guru sekolah dan di sekolah minggu, jagai juga mereka, agar mereka juga memberitakan Injil dan kebenaran firman Tuhan kepada kami, supaya pengetahuan kami tambah dan iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Berkati juga kehidupan kami, sertai kami saat bermain, saat melakukan tugas-tugas PR kami di rumah, jagai kami saat bersama-sama dengan orang tua kami dan kemanapun kami pergi, kiranya kasih Tuhan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu, ampunkan dosa kami, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan tentang berdoa dan berjaga-jaga. Maka sekarang adik-adik kita akan mengumpulkan persembahan kita sambil bernyanyi, persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 455 ayat 1 dan kita nyanyikan beberapa kali sambil memberikan persembahannya. Kita bernyanyi. Mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, maka engkau kan mendapat. Ketuklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka bagimu. Mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, maka engkau kan mendapat. Ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka bagimu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Biarlah ibadah kita menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Dan pada hari ini, Amang Pendeta dan kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.